Jalan. Ada yang bisa dibantu? Miss, saya mau bertanya, kan saya dititipin di rumah iinya, sedangkan saya pergi-pergi terus ke Jompo. Itu banyak orang yang nanya, itu kamu pembantunya dia ya? Itu pada gitu. Terus? Takutnya ada orang-orang yang tahu bahwa aku kan bukan pembantunya dia. Kalau ke panti jompo terus, panti jompo kemana, nganter ke rumah sakit, gitu, dititipin. Solusinya gimana? Aku kan nggak mau sampai nanti ada apa-apa terus aku kena apa-apa gitu. Soalnya kan aku udah ini sekali, ini mau menjalani udah setahun 3 tahun 2 bulan. Cuman dititipin 3 bulan, takut ada apa-apa. Solusinya gimana sih, Miss? Oke, satu hal, kenapa kamu begitu khawatir? Ya maksudnya aku tuh takutnya aku kan, apa kata orang kan, nanti kalau kena kamu atau nggak bawa KTP atau di mana ya, di rumah sakit atau apa, bahwa kamu bukan pembantunya dia, kamu bisa di blacklist. Emang iya? Oke. Satu hal lagi, kamu ke panti jompo ngapain sayang? Ya dorong-dorong itu, olahraga. Dorong siapa? Nganterin ke rumah sakit iinya itu. Oke. Iinya majikan saya. Oke, sebentar. Iimunya itu sakit gitu tak? Iya, sakit. Terus majikanmu nggak ada di Hong Kong? Majikan saya di Amerika. Terus? Kan saya di sini, saya kan jaga kakek saya kan dibawa ke Amerika ke anaknya. Dan ini job saya kan berdua, si Uce sama kakek. Ya, terus kakeknya kan punya anak di sana di Amerika 2 lagi. Terus anaknya itu, kakeknya itu dibawa ke Amerika cuma 3 bulan. Terus saya dititipin di rumah Ii ini. Sedangkan Ii ini di sini ada 3 orang, yang 1 di Jompo, yang 2 di rumah. Oke, terus itu beda alamat? Beda alamat. Ini beda alamat. Oke. Ini yang sering saya katakan bahwa kalau kamu tidak setuju, karena itu memang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi pertanyaan saya, saat kamu komplain, kamu berani resikonya majikanmu tidak membutuhkan kamu dan memulangkan kamu Indonesia, kamu oke nggak? Enggak. Nah, karena saya sendiri selalu bilang, saya akan mentaati peraturan, saya akan berani melawan. Tapi ingat, yang kena akibatnya itu kamu loh sayang, bukan saya loh. Apakah kamu sanggup dengan akibatnya? Ya. Apakah kamu sanggup dengan akibatnya? Akibatnya gimana? Ya kalau kamu komplain sama, otomatis kan kamu harus komplain sama agenmu, terus agenmu komplain sama majikan, dan majikan bilang, oh ya udah nggak apa-apa karena aku sekarang nggak ada di Amerika, kamu makanya diinterminate terus dikasih uang pulang Indonesia. Itu resiko yang terberat buat kamu. Apakah kamu sanggup menerima resiko itu? Iya, justru itu Ci, aku nggak sanggup, soalnya kan aku masih bebannya banyak, anak saya kan masih membutuhkan kuliah. Nah, kalau kamu masih membutuhkan pekerjaan itu, saya pribadi ya, kalau kamu masih membutuhkan pekerjaan itu, saya pribadi tepuk dada tanya selera, maumu apa? Mau saya itu Ci, jangan, mau saya itu gimana ya, maksudnya kerja di sini nggak usah keluar gitu, nggak usah ke Jompo belakang gitu. Takutnya ada orang curiga, kan di situ kan banyak mbak-mbak ini itu, terus ada yang nanya ini itu, takutnya kan aku kan nggak pernah makanya pas di situ aku nggak pernah bergaul sama orang gitu, nggak banyak bicara gitu di situ, nggak nanya-nanya, itu biasa. Cuman kan orang kalau suster itu kan itu
kamu Caca di sini itu juga ini itu. Terus kan bingung saya jawabnya itu gimana gitu. Sebenarnya satu hal, orang bertanya ya jawab seadanya aja, dan waduh nggak tahu Mbak siapa yang tanda tangan atau seperti apa, karena saya sendiri nggak tahu harus ngomong gimana ya Mbak ya, karena saya tidak suka dengan cara majikanmu karena tidak mentaatin peraturan, ini satu. Tapi kamu sudah siap belum dengan resikonya, gitu aja. Kalau aku sih bisa melaporkan majikanmu, tapi ingat resikonya kamu sendiri yang harus pulang ke Indonesia. Oh iya ya. Apa bertahan aja gimana ya? Karena banyak orang yang akan mengatakan, patuhi undang-undang, patuhi peraturan. Itu memang benar. Tapi pertanyaannya kamu masih butuh apa enggak? Kalau kamu sudah nggak butuh uang, atau karena kamu nggak butuh pekerjaan ini dan kamu bisa nge-break kapanpun kamu mau. Ya seandainya aku kan memberanikan ke majikan ngomong ini itu sebagai agent. Ya udah kamu pulang Indonesia, aku nggak usah pulang ke Indonesia, ganti majikan boleh nggak? Ada yang mau nggak gitu? Iya, kamu harus pulang Indonesia sayang. Itu peraturan. Kan kita berbicara tentang peraturan sayang. Berarti harus bertahan ya. Iya, makanya gitu Kak. Aku tahu kalian di dilema. Iya, dilema benar-benar ini. Jadi kan selalu keluar terus, itu yang jadi aku nggak mau itu kan ke Jompo ke rumah sakit, nganter ini ke rumah. Kadang itu mana cecenya ini itu takutnya kan minta KTP, ada yang nanya gitu, takutnya gitu, soalnya kan II-nya itu suka menangis, jadi apa ya, kayak bukannya gila lah apa ya, jadi kadang kalau naik bis, kalau dipakein sabuk pengaman itu kan peraturan bis itu kan harus pakai sabuk pengaman kan, naik kursi roda itu naik bis, dia nangis ya kayak nggak mau pakai ini, kan malu sama orang gitu, tapi kan tukang bisnya yang supir bisnya membentak gitu, kamu nggak boleh gitu, harus pakai ini, sedangkan dianya nggak ngerti. Jadi aku tuh takut ya di jalan itu, takut ada polisi, ada apa gitu Mbak. Oke, satu hal, itu kekhawatiranmu terlalu berlebihan menurutku. Iya. Itu masalah hati itu Mbak. Kekhawatiranmu melebihi. Khawatirmu terlaluan menurut pendapat saya. Iya karena masalah kayak gitu tiba-tiba polisi dateng gitu, terus kamu ditangkep gitu. Terus ada tiba-tiba orang nanyain KTP-mu, teman-temanmu sama-sama pembantu nanyain KTP-mu, terus dilaporin polisi. Pertanyaannya, kowe iki sopo? Siapa yang tahan nyari kamu seperti itu? Lawangnya anak-anak OS overstay kaburan itu loh, yo angel ketangkep ya, bener nggak?